Malam Ayah. Selamat malam. Ayah, saya mau tanya. Menurut pendapat Ayah, ciri-ciri orang yang sudah menemukan jati diri itu bagaimana? Ya udah. Jadi begini ya, setiap manusia itu pasti mempunyai yang namanya jati diri. Karena jati diri itu sudah dibawa pada saat dia sebelum lahir di dunia. Artinya sudah diberi bekal. Allah memberikan bekal jati diri. Karena apa? Tanpa jati diri kita tidak akan bisa hidup di dunia ini. Karena jati diri itu mencakup masalah watak, sifat, dan karakter. Watak, sifat, dan karakter ini tujuannya itu untuk hidup di alam dunia. Karena kita akan bersandingan dengan manusia, dengan alam sekitar, dan lain sebagainya. Karena kita hidup di dunia ini gak sendirian. Ada manusia, ada bangsa jin, ada malaikat, ada hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Dan masih banyak yang gaib-gaib itu. Yang kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Nah, dari situlah kita membutuhkan yang namanya jati diri. Nah, membutuhkan watak, sifat, dan karakter. Nah, watak, sifat, dan karakter ini ada dalam diri kamu. Semua orang memiliki ini. Tetapi harus kita ketahui, jati diri itu bisa naik, bisa turun. Ya, bisa naik, bisa turun. Seperti halnya tangan kita ini. Ada putih, ada hitam. Dibalak-balik kita sendiri yang menentukan. Artinya begini, baik, buruk, senang, susah, berhasil, gagal, semuanya itu terletak pada diri kita sendiri. Nah, itulah cakupannya yang namanya jati diri. Kalau kita bisa mengendalikan jati diri kita ini, ya, mengendalikan dalam kehidupan sehari-hari, dikendalikan dalam hal yang positif, berarti jati diri itu arahnya yang positif, yaitu putih ini. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan jati diri kita, nah, apa yang terjadi? Kita hidup di dunia itu melewati hal-hal yang negatif atau yang hitam. Nah, itulah yang disebut kita manusia semuanya itu mempunyai jati diri. Nah, jati diri yang sesungguhnya itu adalah jati diri yang sejati. Jati diri yang sejati itu manusia itu harus mengarahkan kehidupannya itu dan meninggalkan sifat keduniawiannya. Pada saat manusia itu meninggalkan sifat keduniawiannya, akhirnya jati diri itu larinya ke atas, masuk ke dalam dia. Nah, masuk ke dalam dia. Jadi dia sudah nggak memikirkan sifat keduniawian lagi dia. Karena jati diri itu mencapai tingkat yang tingkat kesuciannya dan tingkat kepasrahannya, tingkat kesabarannya yang melampaui batas. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana ciri-ciri orang itu sudah menemukan jati dirinya? Kan gitu kan? Ya. Jadi, ciri-cirinya itu orang sudah menemukan jati dirinya. Jadi jati diri itu biasanya itu kalau sudah kita bertemu dengan jati diri, manusia itu tidak memikirkan apa-apa lagi dia. Makanya harus diturunkan. Harus diturunkan. Kalau kita udah naik, kita harus turun. Tapi kalau kita itu sudah naik ke atas, menemui jati diri yang sejati, kita nggak mau menurunkan lagi ke dunia ini. Apa akibatnya? Jati diri itu tidak mau memikirkan duniawi lagi. Pasti dia tidak akan memikirkan istri, anak, harta, jabatan, kemewahan. Nah, kalau secara muslim, dia akan apa? Akan selalu dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia selalu beribadah. Dia berzikir. Pokoknya nggak menginginkan yang namanya duniawi lagi. Nggak mau. Tetapi kalau jati diri yang dipegang oleh selain orang Islam, biasanya itu dia itu mandito. Oh, mandito, dia pergi jauh dia. Dia meninggalkan semuanya. Anak, istri, semuanya. Kehidupannya ditinggalkan. Dia menjauh. Dan dia mandito. Nah, itu bedanya kalau jati diri dipegang oleh orang selain orang Islam. Pasti dia udah menyendiri dan dia mandito, dia menjadi orang suci dan nggak memikirkan yang namanya sifat keduniawian lagi. Tetapi kalau dipegang sama orang Islam, jati diri itu akan apa? Selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dan tidak memikirkan duniawi lagi. Sudah nafsunya nafsu itu kecil sudah. Dia nggak mengejar nafsu lagi. Apa akibatnya? Pastilah dia nggak akan mau kawin. Dia nggak mau menikah dia. Karena apa? Pasti ciri-cirinya dia itu nggak mau menikah, ya. Karena apa?
Sudah nggak penting lagi sudah duniawi ini. Nah, yang kedua, tingkat kepasrahannya, tingkat keikhlasannya itu sudah melampaui batas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dia pasti tidak akan bisa diprovokasi dengan manusia yang lain. Karena apa? Dia selalu mencintai dirinya sendiri. Itu yang ketiga tadi ya. Dia tuh mencintai dirinya sendiri. Dia ngefan dengan dirinya sendiri. Nggak mau melihat orang lain dia. Apalagi kita mau memprovokasi, mau ngasih tahu, dia nggak mau. Karena dia sudah menganggap dirinya itu yang sejati, dirinya yang sempurna. Dia nggak mau sharing sama orang. Dia nggak mau minta pertolongan kepada orang. Karena dia yakin dengan dirinya sendiri. Dia bercermin dan berkiblat kepada dirinya sendiri. Itu ciri-cirinya ya. Kasih 3 kamu tadi ciri-cirinya tadi itu. Ya kan? Nah, dari situlah akhirnya kita bisa membedakan. Oh, orang ini pegang ilmu sejati atau enggak. Tetapi kalau dia tuh bilang pegang ilmu sejati, tetapi masih memikirkan sifat keduniawiannya, berarti jati dirinya itu diturunkan ke duniawi. Nah, dia masih menikah, dia masih punya pekerjaan, dia masih ngurusin duniawi, diturunkan sama dia, diturunkan. Jadi masih artinya dia berbaur dengan duniawi lagi. Ini kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada saat dia menemukan jati dirinya, menemui titik kesempurnaannya, dia sudah berkiblat dengan dirinya sendiri. Berkiblat dia. Dia nggak mau ngurusin orang lain dia sudah. Karena dia sudah puas dengan dirinya sendiri. Dia mencintai dirinya sendiri sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Nabi Muhammad, dengan Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad dalam hal ini bagi Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah keturunannya, adalah datuknya istilahnya. Nah, dari situlah Nabi Muhammad menyampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu harus menikah. Kamu harus punya pendamping hidup. Kalau kamu nggak menikah, kalau kamu nggak punya pendamping hidup, nanti kamu tidak akan bisa bertemu dengan saya di akhirat. Dari situlah akhirnya, kalau nggak salah di usia 50 tahunan lah, 50 tahun. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani menikah. Sampai dia punya anak banyak, walaupun menikahnya dalam usia yang tua. Nah, itulah yang, ciri-cirinya orang yang sudah menemukan jati dirinya. Ya kan? Itu tadi saya ambil dari versinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, pada saat manusia itu sudah mencintai dirinya sendiri, menyayangi dirinya sendiri, sudah nggak mau dia itu berkiblat dengan orang lain, diberi saran orang lain, diberi masukan kepada orang lain. Nah, dari sinilah akhirnya kesempurnaan atau yang disebut jati diri tadi itu yang sempurna. Karena apa? Jati diri ini memang sudah ada dalam diri manusia, semua punya. Cuman tinggal kita mengarahkan jati diri ini, kita arahkan terus di atas, apa jati diri itu akan kita bawa turun ke bawah. Kalau kita tuh bawa jati diri kita bawa naik ke atas, berarti kita nggak akan ngurus duniawi lagi udah. Tugasnya dia merasa saya udah nggak ada gunanya di dunia ini, karena saya nggak kepingin hidup di dunia ini. Karena dia sudah mengetahui bahwa dunia ini adalah sesuatu hal yang nggak penting, ya, yang namanya pernikahan, yang namanya pekerjaan, yang namanya komunikasi dengan alam sekitar di dunia itu dia anggap sudah nggak penting. Yang penting antara dirinya sendiri dengan Tuhannya. Tetapi pada saat jati dirinya ini, orang ini sudah menemukan jati dirinya, terus dibawa turun ke bawah, Lah, akhirnya apa? Dia bisa menyeimbangkan antara jiwa dan raganya, ya, menyeimbangkan akal dan pikirannya. Jadi biasanya orang itu kalau menemukan jati dirinya itu ya, dia harus secara Islam ini harus melewati ilmu syariat, torekot, hakikat, makrifat. Pada saat dia mudah menemukan titik tingkatan makrifatnya, dia akan kembali lagi ke syariatnya. Nah, apa yang terjadi? Berbaur lagi dengan kehidupan yang ada di alam dunia ini. Tetapi pada saat dia tidak mau turun, tetap dia itu tenggelam di dalam ilmu hakikatnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Manunggaling kawula Gusti ini akan terjadi, dan dia tidak akan memikirkan duniawi lagi. Karena apa? Duniawi bagi dia adalah sangat sempit dan tidak ada gunanya. Karena dia sudah menemukan alam yang sejati dan menemukan yang namanya kesempurnaan dalam hidupnya. Dan ini dia kunci. Kesempurnaan hidupnya itu sudah dikunci sama dia. Dikunci
urusannya dia dengan Allah. Dan dia merasa, aku diberi hidup sama Allah ini sudah mencapai titik yang tertinggi, mencapai titik kesempurnaan. Dia sudah memegang kuncinya, yaitu ilmu sejati. Dia mengetahui jati dirinya, dia mengetahui Tuhannya, dia mengetahui jalan hidupnya, ya. Daripada saat nanti dia jadi cabut sama malaikat, dia udah tahu. Dia dibawa kemana, dia udah tahu. Jadi perjalanannya orang-orang yang memegang yang namanya jati diri sudah tidak peduli, sudah tidak perlu tuntunan-tuntunan dari orang lain. Nah, ini lingkupnya ilmu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tingkat kepercayaannya, keyakinannya sudah melampaui batas. Dia nggak bisa dipengaruhi dengan siapapun. Kamu tahu yang namanya Syekh Siti Jenar, kemana-mana bawa cermin dia gini dia. Bercermin terus dia itu. Siapa yang dilihat? Yang dilihat dirinya sendiri. Mungkin dia beranggapan di dunia ini yang terbaik, yang paling hebat ya dia sendiri. Kemana-mana bawa cermin dia. Karena orang-orang yang mengetahui jati dirinya itu, dia selalu introspeksi dalam hidupnya. Dia selalu mawas diri dalam hidupnya. Dia melihat dirinya dari ujung rambut sampai ujung kuku. Seluruh organ tubuh itu dilihat secara sempurna. Maka dari situlah dia merasa dunia ini sudah nggak penting sama sekali. Nah, ya mudah-mudahan kamu nanti semuanya itu bisa menemukan jati diri masing-masing. Karena apa? Setiap manusia itu mengetahui mempunyai jati diri. Nah, pesan saya yang terakhir di sini, manusia semua itu mempunyai jati diri. Tidak ada yang enggak, ya. Maka dari itulah, ayo mulai hari ini kita harus menggali hidup ini dan mencari jati diri kita. Supaya apa? Kita bisa berpegangan teguh kepada jati diri. Karena jati diri ini adalah sifatnya sempurna dan seutuhnya. Kalau kamu sudah menemukan jati dirimu, pastilah kau akan bisa komunikasi dengan Tuhanmu. Pastilah kau akan mengetahui sekarang ini kamu di mana, kamu akan kembali kemana, itu kamu pasti tahu tempatnya. Itulah pesan saya.